And 3, 2, 1. Oke, ini dia bintang tamu kita hari ini. Hari ini aku udah ditemenin di episode perdana Kudis Kupas Divisi gitu ya. Agak tongue twister nih Kupas Divisi ini sebenarnya karena banyak S-nya. Kayak gitu ya. Udah ada dari division, yaitu division core product kayak gitu. Dari nama aja udah core product gitu ya teman-teman ya. Jadi emang ini tuh adalah inti dari sesuatu yang kita lakukan di Alto sebagai switching company. Nah sekarang bintang tamunya ada siapa aja? Tepuk tangan semua di rumah kepada Mbak Listia Dewi. Halo semuanya. Dan juga Dinda Maudina. Halo. Bener kan ya namanya ya? Aku nggak salah kan? Oke. Nah, ini sekarang udah ada nih tamu-tamu aku di sini yang akan menjawab tentang ini ya, tentang bagaimana sih sebenarnya core product di Alto itu tuh bekerja, berjalan dan juga di dalam divisinya tuh seperti apa. Betul ya? Oke. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita kenalan dulu kali ya dari Dinda dan juga dari Mbak Tia nih, kayak gitu kan. Kalau misalnya dari Dinda dulu kali ya. Dari Dinda, nama kamu siapa? Panggilan akrabnya apa biar kita bisa lebih akrab kayak gitu kan. Dan juga role-nya apa sih dan dari divisi apa kayak gitu kan di Alto Network. Halo, nama aku Dinda Maudina, paling sering dipanggilnya Dinda. Di Alto sebagai project manajemen di core product. Jadi kerjanya itu megang project-project yang ada di core product. Oke. Gitu. Boleh tahu sedikit nggak sih? Emang biasanya project-project di core product itu tuh kayak kamu lagi megang berapa project dan project itu tentang apa sih? Berapa project? Sekitar 5 project gitu kali ya. Gak hafal sih berapa banyaknya. Cuma projectnya kayak apa? Kebanyakan kita project yang sekarang lagi dijalanin itu ada migration. Migration tuh apa sih? Jadi ada perpindahan antara sistem lamanya Alto ke sistem baru gitu untuk member-member banknya Alto. Oh gitu. Oh bank ya? Iya, membernya itu kan bank gitu. Ada juga yang non bank gitu. Oke. Mungkin nanti aku bisa cari tahu lagi nih maksudnya apa kayak gitu kan. Boleh. Oke, nah next bintang tamu kita ada dari Mbak Listia. Halo Mbak. Hai Indi. Halo Mbak. Mbak panggilan akrabnya siapa sih Mbak? Biasa pada panggil sih Tia sih supaya kayak lebih gampang kali ya diingat. Oke, biar lebih kelihatannya juga lebih ini ya, lebih imut. Mbak Tia gitu. Oke. Nah, Mbak Tia sebagai apa sih di core product Mbak? Iya. Sekarang ini alhamdulillah saya juga dipercaya sebagai head of core product gitu ya. Jadi pegang divisinya core gitu. Nah core sendiri sebetulnya kita baru aja sih ya Indi. Sebelumnya justru namanya tuh juga bukan core product gitu ya. Jadi sejak 2017 baru kayak mulai ada new management, terus kita mulai restructure juga. Nah, itu dibikinlah salah satu fokus produknya Alto itu core product gitu. Oh gitu. Berarti di dalam core productnya ada kayak champion product tuh? Ada pasti. Oh gitu. Itu dari tahun 2017. 2017. Tapi kalau dari produknya sendiri ya itu udah dari sejak Alto berdiri gitu ya. Fokusnya kita kan memang di switching bisnis gitu, dimana kita menghubungkan transaksi antar bank. Oh gitu. Oh yang tadi diomongin sama Dinda ya? Benar. Oke. Oh berarti nih mamanya Dinda? Iya. Berarti aku langsung nih. Aku langsung ngobrolnya sama Big Boss ya, sama orang projectnya langsung. Bener deh berarti nih. Oke, dari tadi berarti emang kita udah ngomongin tentang kalau misalnya Dinda kan anak project gitu kan, ada migrasi dari sistem lama ke sistem baru kayak gitu kan, terus ada member tadi bilangnya bank dan non bank. Terus kalau misalnya dari Mbak Tia tadi aku juga nangkep tuh ada champion produknya kan itu dan juga kita bergeraknya tetap di switching gitu kan di bidang perbankan juga kan. Betul. Nah tapi maksudnya apa sih kayak switching company itu apa sih? Karena sebenarnya aku di luar sana gitu ya. Aku kan juga kerja nih, alhamdulillah gitu kan ya, bekerja juga nih gitu kan di PT Alto Network. Yeah. Nah saat aku bilang emang lu kerja di mana nih kayak gitu kan? Ya aku bilang aku kerja di switching company namanya PT Alto Network gitu kan ya guys. Nah tapi pasti nanya apa sih switching kayak gitu kan. Nah tapi
Nah, jadi tuh apa sih sebenarnya switching? Dan nggak mungkin aku nggak ada yang bisa lebih menjawab nih dari Dinda dan Mbak Tia nih kayaknya nih, karena kan emang core produk, inti produknya tuh ada di situ, kayak gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya mungkin dari Mbak Tia kali ya? Oke, kalau ditanya apa sih switching gitu ya, mungkin kalau untuk yang kayak ceritanya tadi Indi gitu ya, sebetulnya masih belum begitu familiar dengan istilah switching. Nah, switching company ini memang kita under Bank Indonesia, kita dapat license gitu ya. Istilahnya adalah sebagai lembaga switching. Nah, switching ini salah satu fungsinya adalah sebagai kalau gampangnya sih kayak jembatan mungkin ya. Jembatan yang menghubungkan antar bank. Karena bank itu kan berdiri sendiri-sendiri, mereka punya sistem sendiri-sendiri gitu kan. Nah, di mana perannya switching ini kita bisa menjembatani proses transaksi antar bank tersebut. Gitu. Contoh ada bank gede, siapa bank gede yang Indi tahu? BCA kali ya gitu. BCA sama satu lagi biar ada lawannya. Oh, oke. Mandiri. Boleh. Jadi antara BCA dan Mandiri ini mereka kan punya sendiri-sendiri, maksudnya secara sistem berdiri sendiri, nasabah juga berdiri sendiri gitu kan. Nah, gimana caranya supaya antar nasabah ini bisa saling bertransaksi? Oke, gitu. nah adalah fungsinya si switching ini gitu. Jadi misalnya Indi mau transfer gitu ya dari bank BCA ke Mandi, kalau nggak ada switching itu nggak bisa tuh kalian transaksi gitu. Gitu. Berarti kalau misalnya aku yang nangkep nih ya, berarti kita itu ada di tengah-tengahnya gitu. Betul. Ya. Biar si nasabah BCA dan Mandiri ini tuh bisa saling ini ya. Siapa tahu mereka keluarga kan. Jadinya kayak minta uang gitu kan misalnya kan. Bener. Oh boleh, ternyata papanya pakai Mandiri, anaknya pakai BCA gitu kan. Oke. Nah, aku mau balik lagi nih ke Dinda kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya dari Dinda sendiri, karena Dinda pegang project, biasanya bentuk projectnya tuh apa sih kalau dari perbankan switching ini? Bentuk projectnya itu yang tadi aku sempat mention. Kita sekarang lagi pegangnya migration, salah satunya gitu. Salah satunya ada migration. Nah, ini yang tadi Mbak Tia juga udah jelasin kalau kita tuh ada di tengah-tengah, ada di jembatan antara si BCA dan Mandi ini untuk bertransaksi. Nah, di Alto sendiri ini punya sistem sendiri yang untuk menjembatani transaksi-transaksi antar bank ini atau member-member kita, di mana transaksinya itu masuk dalam sistem kita. Nah, sistem ini dulu kita punya yang lama, diperbaruin lah, ada yang baru, itu kita pindahin ke yang baru untuk mungkin ada improvement gitu dari yang lama, dari yang sebelumnya. Jadi nambahin yang Dinda tadi ya, migrasi, kalau secara gambaran besarnya Alto ini juga kita lagi dalam tahap untuk pengembangan baik itu dari sisi sistem maupun infrastruktur gitu ya. Makanya kita ada upgrade sistem juga dari yang sebelumnya ke version mungkin yang lebih terbaru dan lebih reliable gitu ya, supaya kita bisa handle dengan target transaksi ke depannya itu kan pasti transaksi harapannya akan terus meningkat. Nah, makanya kita juga dari segi sistem dan infrastruktur kita selalu berusaha untuk meningkatkan layanan gitu ya. Oh wow, berarti selalu ingin improve dong ya tiap tahunnya ya. Oke, seru juga ternyata ya. Kita tuh ada di tengah-tengah gitu ya. Yes. Nah, tapi aku kepo deh sebenarnya. Kalau misalnya nih kita dibilang nih, kita nih ada tadi kata Dinda gitu ya, ada di bank-bank gitu kan, itu adalah member kita gitu. Berarti itu benar nggak kalau misalnya aku bilang itu adalah klien kita? Iya. Bener ya? Benar. Jadi memang kliennya Alto kalau awalnya memang lebih fokus ke bank gitu ya. Nah, tapi sekarang makin kesini tuh banyak juga non bank, terutama kayak model startup gitu ya, yang mulai masuk juga ke dunia sistem pembayaran ini gitu. Oh gitu. Oke. Ya banyak ya kayak fintech gitu berarti. Iya, benar. Oke. Kalau misalnya aku nih mau bayar gitu kan pakai Gojek. Misalnya gitu kan, pakai Gojek itu juga bisa ya, dari situ tuh itu juga bidang pembayarannya juga ya. Betul. Di situ kan ada salah satu fitur juga kirim uang gitu kan. Nah, kalau kirim uangnya tujuannya itu ke rekening bank, nah salah satunya bisa lewat switching ini.
Oh gitu. Berarti kita berperan banget dong ya sebenarnya. Banget dan itu apa ya, bisa dibilang lumayan perannya juga cukup penting dan kalau misalnya something happen gitu ya, amit-amit gitu ya, itu ya dampaknya sistemik sih gitu, karena kan udah kayak dari user, dari nasabah masing-masing bank itu setiap hari transaksinya begitu banyak Indi. Jadi memang secara performance, kemudian SLA, uptime itu kita jaga banget gitu. Oh gitu. Berarti kita jadi guardian juga kali ya sebagai di dalam apa ya transaksi tersebut gitu ya. Benar. Oh oke. Aku kepo juga nih, ada nih kepo nih. Karena dari tadi kan berarti kan kalau misalnya kita menjaga dan kita tuh ternyata tuh punya gak cuma bank gitu ya membernya ya. Banyak banget fintech pun jadi klien kita gitu ya. Dari member kita. Nah sebenarnya ada gak sih switching company lain di Indonesia gitu? Dan terus bedanya apa dong? Iya, jadi kalau switching di Indonesia sendiri itu kita yang update ada 4 gitu, ada 4. Nah Alto ini salah satunya. Kalau ditanya bedanya apa, secara service itu sama, ya kan, semua sebagai jembatan untuk bisa memproses transaksi antar bank. Cuma mungkin kalau yang bisa aku share di sini yang membedakan Alto dengan yang lain, yang tadi tuh yang kita jaga dari sisi performance gitu ya, SLA, uptime itu kita bisa jamin. Kita udah pasang juga dari manajemen targetnya gitu ya, lumayan tinggi juga, dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing tim member di Alto gitu. Gitu. Kalau misalnya dari project sendiri, keunggulan kita tuh apa sih? Apa project kita lebih banyak atau lebih luas? Apa gimana sih? Kalau project lebih banyak pasti kita nggak tahu ya kompetitor kita punya projectnya seberapa banyak gitu. Tapi kalau aku sendiri orang project, kita sangat seperti yang tadi Mbak Tia juga bilang, kita sangat mementingkan performance kita juga untuk ke member, untuk ke klien gitu ya. Gimana caranya sistem yang kita punya ini bisa amit-amit nggak ada miss gitu untuk transaksi dan lain-lain. Dan kita selalu menampilkan apa yang memang mereka tuh butuhkan gitu. Misalnya transaksi antara A ke B berbeda bank gitu ya. Nah ini kan butuh kita di tengah-tengah. Nah ini yang sekarang project yang kita pegang ini ada improvement system yang baru, itu yang kita pikirkan memang untuk member kita sendiri gitu. Makanya yang kalau aku sendiri orang project pegang gitu, ya aku ngelihatnya update-nya apa, yang jelas itu dari time limitnya juga beda gitu. Maksudnya kita juga sangat mengutamakan member kita juga gitu untuk mereka bertransaksi lebih nyaman dan tidak ada gangguan gitu. Oke. Dan kalaupun ada gangguan gitu ya, kalau aku sendiri dalam beberapa bulan ini di dalam Alto gitu ya, ada gangguan sedikit, kita tuh pasti langsung tahu, mau itu di tengah malam atau apa. Memang kalau untuk member kita tuh kita pasti utamain gitu. Wah, tapi berarti kalau misalnya member kita adalah bank, balik lagi nih tentang member ya, karena menarik juga gitu ya, ternyata tuh klien kita tuh bank. Nah kalau misalnya sebagai pengguna nih, misalnya aku tadi mau transaksi, itu aku berperan sebagai apa? Usernya kah? Dan apakah kepuasan aku juga menjadi tolak ukur dari kesuksesan itu sendiri, dari project maupun dari core product itu sendiri? Iya benar, jadi ujung-ujungnya itu kan service ke nasabah gitu kan ya. Biarpun secara bisnis Alto ini kita modelnya B2B gitu ya. Alto hanya tahu dari sisi hubungan antara Alto dengan banknya. Tapi di lain sisi kita juga tetap perlu memperhatikan banget ke end usernya. Jadi si nasabahnya nih. Jadi once nasabah itu transaksi melalui bank, melalui channelnya bank gitu, baik Indi misalnya mau pakai mobile banking, internet banking, lewat ATM gitu ya, semua channel. Nah itu kan mau nggak mau bank itu terusinnya lewatnya si Altonya ini misalnya gitu ya. Jadi nggak hanya dari banknya aja, kemudian dari Alto sampai ke ujung banknya juga itu kita jagain gitu supaya semua transaksinya smooth gitu Indi.
Oke, memang kenyamanan ya kita Bener, kenyamanan. Terus mungkin kalau sekarang apalagi kayak milenial gitu ya, ini kan termasuk milenial sekali gitu ya. Kelihatan ya Mbak ya. Itu kan pasti juga maunya transaksi semua prosesnya cepet gitu kan. Betul. Terus lagi juga kalau bisa sekali jalan langsung berhasil gitu. Oke. Kalau nggak berhasil gimana nih guys? Kalau nggak berhasil sebetulnya setiap transaksi ada aja kemungkinan gagalnya. Ya. Nah, kemungkinan gagal juga bisa banyak macamnya nih. Jadi baik itu misalnya gagalnya mau karena dari si customernya sendiri ataupun dari secara teknikal gitu ya di belakangnya. Nah, kalau dari customer itu biasanya dari nasabah ada aja tuh kayak kamu salah pin, ya kan? Iya, Oh lupa nih pinnya gitu, habis ganti salah pin itu bisa aja. Kemudian juga yang paling banyak itu saldo nggak cukup. Mohon maaf, saldo Anda nggak cukup. Pernah. Iya, aku pernah di restoran, malu banget. Ternyata orang Alto tahu ya pas kamu salah. Ketahuan. Filenya Si masih Indi ketahuan. ternyata. Kalau yang dari sisi misalnya kita kan nggak touch sampai ke nasabahnya ya Indi ya. Jadi kalau dari sisi Alto tuh kita juga kita baru dapat kemarin itu sertifikasi terkait dengan PCI DSS ya kan. Kita nomor 1 loh switching di Indonesia yang Punya sertifikasi. yang kita sudah alhamdulillah dapetin sertifikasi si PCI DSS ini. Gitu. Keren juga kita ya. Gitu, alhamdulillah. Berkat kerjasama semua tim di Alto. Iya, wah kita bangga banget nih jadinya kerja di Alto. Harus. Aku juga bangga banget sih. Oke. Nah, berarti relationship kita tuh kayak apa ya? Pertama ke banknya dulu berarti kayak gitu ya. Terus iya. pasti ujung-ujungnya untuk kenyamanan nasabah Benar. saat bertransaksi kayak gitu kan. Nah, aku sekarang pengen tahu nih lebih lanjut tentang relationshipnya dengan si membernya ini kayak gitu kan. Nah, itu prosesnya gimana sih? Let's say aku tadi gitu kan, aku adalah orang dari Mandiri, let's say kayak gitu. Gimana sih biar kita tuh bisa menjalin hubungan gitu ya sama si member itu, dan juga kalau misalnya di dalam projectnya tuh seperti apa relationship yang biasanya tuh daily basisnya tuh kalian tuh tektokannya seperti apa? Mungkin dari Mbak Tia dulu kali ya. Boleh nanti dari aku Tardinda bisa tambahin ya. Jadi kalau hubungan kita dengan partner itu sebetulnya mungkin paling gampang bisa dibedain 2 gitu ya. Bank yang memang sudah menjadi anggotanya Alto atau kayak calon membernya Alto gitu. Nah untuk yang bank anggotanya kita ini mereka kan relatif sudah terhubung dengan jejaringnya Alto. Dan itu kalau untuk selanjutnya kita lebih ke maintain relationsnya. Kemudian biasanya juga kita ada kayak kalau secara report gitu ya ada daily reportnya juga. Kemudian monthly-nya juga kita ada. Nah kemudian setelah itu kita bisa kayak lakukan biasanya ada one-on-one meeting dengan members. Kemudian kalau selain yang one-on-one itu kita juga biasanya ada gathering. Oh gitu. Gitu gathering sama member gitu ya. Itu bisa yearly atau annual gitu biasanya. Nah cuma memang karena tahun lalu ada pandemi, jadi sempat ke pending juga planningnya yang kita udah mau coba bikin sama bank gitu karena keterbatasan tadi gitu ya. Nah akhirnya ya paling yang bisa dilakukan sekarang ini lebih banyak ke meetingnya juga online, virtual gitu. Berarti emang maintainingnya relationship-nya juga gitu ya kalau udah sama yang terhubung dari jejaring kita ini. Benar, gitu kan. benar. Nah, kalau misalnya untuk Dinda sendiri, kalau misalnya tektokannya nih sama member-member itu biasanya tentang apa sih? Kalau aku sama member karena aku pegangnya juga di produk ini project ya sama produk yang memang kita propose ke member. Rata-rata sih kita maintainnya memang meeting aja secara online. Memang karena belakangan ini aku juga kan kita lagi pandemik ya. Aku juga maksudnya pas lagi pandemik. Kebanyakan memang kalau ada trouble atau memang ada yang perlu improvement lagi gitu ya. Kita biasanya memang meeting langsung sama member-member bank kita gitu atau yang non bank kayak gitu sih. Apakah mereka tuh langsung dikasih tahu tentang progres dari
migrasi kita misalnya kayak gitu kan, atau kayak gimana? Ya kita selalu kasih tahu progresnya apa aja yang kita udah lakuin, dailynya apa yang kita lakuin tuh kita pasti kasih tahu. Yang belum juga, dan apapun yang memang ada kendala di Alto sendiri kita pasti kasih tahu ke mereka untuk pengertiannya mereka nerima bahwa kita memang ada kendala, tapi itu jarang terjadi. Semisalnya memang ada kendala itu kita pasti terbuka sama member. Jadi memang ya itu relationship yang kita jalin sama member seperti itu. Yang penting juga mungkin komunikasinya gitu ya. Jadi itu komunikasi yang utama yang kita perlu jaga, gimana supaya kalaupun ada isu itu bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian juga setelah isu ini kira-kira solusinya apa gitu kan, alternatif solusi yang bisa kita jalanin gitu. Itu biasanya kita kembalikan lagi dari sisi kayak tergantung kebijakan dan kenyamanan dari masing-masing bank gitu. Itu bisa beda-beda juga. Kita pasti propose solusi, tapi pasti kita kembalikan lagi ke mereka. Kira-kira mereka mau gak nih solusi yang kita kasih gitu? Mereka setuju gak gitu? Apapun itu kita pasti terbuka sama member gitu. Tapi so far oke lah ya, maksudnya selalu ada problem solvingnya kah atau gimana nih? Biasanya apakah pernah ada yang dapat yang susah banget apa gimana? Ada sih paling tetap begitu ya. Dari sekian banyaknya bank anggota kita gitu ya, members pasti dari masing-masing itu kayak punya preference, punya taste-nya yang beda-beda gitu. Jadi gimana kita deal dengan mereka itu salah satu ada function di core juga. Partnershipnya gitu ya. Jadi mereka yang biasanya bantuin juga untuk bisa apa ya istilahnya kayak mengkomunikasikan juga mereka yang interfacing ke sisi klien-kliennya Alto gitu. Oke. Berarti kalau pokoknya intinya kalau misalnya ada apa-apa nih di Alto dihubungkannya langsung ya sama partnership yang ada di core product nih. Iya. Gitu, oke. Nah tapi tadi Mbak Tia sempat bilang nih, tadinya kita udah berencana gitu ya, sedemikian rupa untuk ada gathering, untuk ada mungkin kayak semacam apa ya maintenance dan juga bonding gitu kali ya terhadap member kita, tapi ternyata berubah selama pandemi kayak gitu kan. Memang pandemi itu ini ya merubah banyak hal ya, termasuk kayak di Alto ya. Kita perlu banget jadinya untuk beradaptasi kembali gitu ya. Nah, tapi apa sih bedanya gitu ya? Mungkin kalau aku mau nanya deh, Mbak Listia udah di Alto nih berapa lama? Oh, aku baru di Alto. Berapa lama tuh? Barunya berapa lama? Tergantung ya orangnya. Aku baru dari akhir 2011. Oh, baru banget. Baru banget. Oke. Kalau Dinda berapa lama? Ini aku beneran baru. Oh, oke. Berapa tuh kira-kira? Aku beneran baru. Aku 7 bulan. Oh, 7 di bulan. Alto. Oke. Berarti kalau Mbak Tia tadi akhir 2000? Akhir 2011. Tahu nggak kenapa aku bilang baru? Kenapa? Karena kayak setiap hari di Alto itu banyak banget hal-hal baru yang bermunculan gitu. Jadi kayak aku mesti belajar banyak juga gitu kan. Kayak belajar lagi. Oh ya ternyata kayak oh ya ini yang memang aku juga belum pernah tahu sebelumnya gitu. Jadi kayak tetap merasa kayak anak baru gitu loh. Wah, Kalau Mbak Tia anak baru. iya. Itu bisa ini ya berarti ya apa ya mempunyai sense of kemudaan. Jadinya terus ya walaupun challenge-nya baru tapi tetap berasa muda karena selalu merasa baru ya kan. Kayak gitu. Nah terus kalau misalnya sekarang tadi kan Mbak Tia juga bilang nih beradaptasi kayak gitu ya di masa pandemi gitu kan. Dan Mbak Tia pun udah dari akhir 2011 di sini. Itu tuh apa sih bedanya? Mungkin kalau misalnya karena Dinda baru 7 bulan nih di sini kayak gitu ya. Mungkin bisa dibedain nih pengalaman Alto dari akhir 2011 dan juga sekarang kayak gitu, apalagi ada before dan afternya paling signifikan nih pandemi kayak gitu. Mungkin dari Mbak Tia abis itu ke Dinda juga nih kayak gitu. Iya mungkin kalau yang pas sebelum pandemi itu ya kita tuh kan mau mengerjakan sesuatu lebih leluasa gitu ya. Terus lagi kalau mau ada meeting, mau ketemuan itu lebih fleksibel juga gitu. Mau ketemuan di mana? Apakah di kantor atau sambil ngopi atau apa gitu ya, supaya ngobrolnya juga lebih enak. Nah, begitu ada pandemi ini, ya itu mau nggak mau juga kita mulai menyesuaikan karena beberapa bank ada yang mereka ada kebijakan nggak boleh ketemu gitu ya, tetap muka. Jadi disarankan untuk ya udah ketemunya virtual dulu, meeting dulu, kayak gitu sih.
Ya mungkin Dinda juga karena masuknya langsung pas pandemi udah langsung deh online gitu. Bahkan Semuanya online. ke kantor ketemu orang kantor juga. Iya. Ini aku baru pertama kali ketemu. Oh iya, baru pertama kali. Wah, sejak selama 7 bulan. 7 bulan. Oh my god, terima kasih ya Kupas Divisi. Terima kasih loh. Kalian sudah mempertemukan kami. Iya, wah seneng dong ya berarti Biasanya ya. cuma dengar suara sama virtual. Iya, Iya, video-video virtual benar. aja. Iya ya, memang mengubah banget ya. Nah terus kalau misalnya maintenance dari dari project sendiri, kalau misalnya WFH nggak ada masalah dari Dinda apa gimana? Karena memang kita juga kan kebanyakan di Alto ini walaupun di service keuangan tapi kan kita megangnya memang IT ya, networknya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kendala sih untuk itu. Iya. Dan alhamdulillahnya lagi ya Indi, di Alto ini kita tuh kayak memang udah menyiapkan ya. Jadi dulu sebelum pandemi itu, bukan sebelum pandemi bahkan jauh gitu ya, kayak mulai manajemen baru ini kita kan kerja masih pakai PC gitu ya. Pakai PC, terus lagi mungkin semuanya juga akses mesti dari kantor. Nah kayak kita tuh udah sejak dari tahun sekitar 2018, 2019 gitu ya. Sekarang udah mulai shifting, semua karyawan dikasihnya laptop. Gitu ya. Terus lagi juga kita udah punya kayak satu account yang memudahkan kita untuk bisa saling berkolaborasi itu baik online maupun offline. Nah itu tuh kayak Alto tuh udah prepare banget ke arah sana gitu. Jadi pas pandemi secara kesiapannya baik itu dari manajemen maupun semua tim member gitu ya, semua karyawannya Alto emang udah ready, dan paling kita cuma ya butuh penyesuaian tetap gitu ya, cuma dari kesiapan tuh aku ngelihatnya sih memang udah ready sih. Jadi kayak nggak kalang kabut gitu ya, nggak kaget juga ngadepin ini gitu. Nah itu bersyukur juga sih kita udah memang arahnya ke sana gitu. Oh nice. Nah ininya gimana? Kalau misalnya tadi kan masalah bekerjanya tuh ya masih alhamdulillahnya masih lancar gitu ya, tidak kaget karena kita prepare juga, dan juga tadi Dinda bilang kita kan juga IT based juga kan, IT based company, jadinya nggak ada masalah juga nih mau kerja di mana kayak gitu kan. Yang penting kita bisa nenteng laptop itu sendiri gitu kan, dan juga kita mengerti sistemnya. Nah tapi kalau misalnya dari masalah company-nya kan banyak nih ya company-company di luar sana dari berbagai sektor gitu ya yang harus tutup kayak gitu kan. Benar. Nah kalau misalnya dari kita sendiri, pandemi ini mengguncangkan kita nggak sih? Apa gimana nih guys? Iya, jadi memang di awal-awal pandemi itu kita kena impact. Biarpun misalnya let's say kita kan ada transaksi selain ATM gitu ya, kita ada debit transaction. Debit transaction itu apa? Belanja. Ya kan, kalau kamu senang belanja, misalnya mau belanja ke supermarket kah, ke restoran gitu ya, lagi makan apa segala itu kan kebanyakan itu sebelumnya adalah pakai debit card kan. Nah dari situ memang kita kena impact, penurunan transaksinya juga cukup signifikan gitu ya. Sampai di awal-awal pandemi tuh sampai 2-3 bulanan. Ya Indi, cuma kita tetap coba optimis gimana caranya supaya ini nggak semakin berlarut-larut gitu. Terus nah alhamdulillahnya karena kan juga dari sisi dari pandeminya sendiri kita mulai recovery itu ya setelah 3 bulan ya. Kita kan terakhir awal-awal pandemi itu by Maret ya. By Maret, April, Mei. Nah Juni, Juli sih udah mulai tuh balik lagi pelan-pelan ya kan, transaksi mulai naik sampai sekarang ya alhamdulillah gitu. Jadi udah mulai balik sih back to normal. Oke. Terus emang rahasianya apa sih memang? Rahasianya Kita bisa back to normal loh di dalam yang padahal pandeminya gini-gini aja gitu kan. Benar, mungkin karena dukungan industri juga kali ya salah satunya. Jadi kayak misalnya kan awal-awal kayak apa sih istilahnya kalau dari pemerintah tuh? Yang PSBB, sebelum PSBB itu kan ada tuh kan. Oh iya kan? Nah itu kan semuanya harus dilakukan di rumah. Makanya mungkin banyak orang juga yang stay at home, terus lagi mereka nggak keluar dan hanya beberapa kalau ada kebutuhan yang urgent aja gitu kan baru keluar. Nah makin lama kan mulai beradaptasi lagi, udah mulai dilonggarkan gitu ya. Nah itu kita juga memang ada ketergantungan dari situ juga tuh gitu. Dengan mulai dilonggarkannya aturan-aturan tersebut, orang udah mulai ada yang berani keluar gitu kan, ada yang bahkan beberapa kantor juga udah mulai beroperasional lagi gitu. Nah dari situ
transaksi juga mulai balik. Oh gitu. Tapi kita kerja sama kayak Shopee gitu nggak? Ada. Ada. Shopee itu salah satu anggota Member. kita juga. Salah satu member. Untuk transaksinya Kris ya. Kalau kamu belanja tuh yang tinggal scan aja. Oh, Qris itu. Wah, Qris. suka banget aku pakai itu tuh. Iya mantap kan, promonya yang penting kan. Cashbacknya ya. Betul sekali. Oh Benar-benar. gitu. Yes. Nah, tapi berarti makin lebar ya. Nggak berarti kan orang kan nggak cuma pakai debit aja nih. Benar. Sekarang banyak banget pakai Shopee Pay, pakai GoPay, ya kan, pakai Oppo juga kan. Nah itu tuh berarti makin banyak nih project kamunya. Project Dinda makin banyak apa gimana? Iya, memang itu salah satu memang yang kita pegang di awal. Di awal memang kita pegang, tapi itu kita udah pindahin di sistem barunya Alto yang memang sekarang dipegang jadi ada di digital. Kayak gitu. Gitu. Oke. Iya. Jadi memang fokusnya di Alto juga supaya mungkin secara penetrasi bisa lebih strong lagi gitu ya ke marketnya. Nah itu kita dibagi tuh Indi antara core dengan digital. Oh gitu, berarti kita produk tuh ada dua ya, Iya. ada core dan digital. Oke deh, oke kalau kayak gitu. Nah terus apa sih kayak aha moment, tahu gak nih aha moment? Aha moment tuh kayak ternyata gini. Aha Atta Halilintar kan. Kenapa? Aduh ada. Oh baru lamaran kemarin ya. pada nonton nggak? Katanya mau lebih besar dari Raffi Ahmad kayak gitu. Belum, aku belum dapat undangannya juga. Oh iya benar sih. Iya, aku sih dapat ya kemarin tapi memilih untuk tidak aja gitu. Enggak sih. Oke, lanjut. Iya. Nah, kalau misalnya untuk aha moment nih, tadi kan Mbak Tia juga bilang kan, kalau misalnya ini selalu merasa menjadi karyawan baru gitu kan, Belajar lagi. karena selalu belajar gitu kan, banyak banget momen-momen yang ternyata kayak gini, kayak gitu kan. Apa sih momen terbesar kalian yang aha moment kalian kayak ternyata tuh kayak gini selama ada di Alto nih, selama ada di switching company? Mungkin kalau dari aku ya, itu tuh selama di Alto itu yang paling berkesan pada saat kita on board yang Blue Bank itu, salah satu bank gede gitu kan. Nah itu kayak impactnya luar biasa banget Indi. Jadi kita dari mulai persiapannya gitu ya, biasanya hanya handling bank-bank yang menengah gitu ya. Terus sekarang kita dipercayakan terus kayak mesti handle satu bank besar. Kemudian kayak dari tata caranya juga beda gitu kan. Dan itu kayak begini tuh. Iya maksudnya harus perlu banyak penyesuaian juga dan banyak pelajaran yang bisa kita dapat juga sih waktu itu dari integrasi itu gitu ya. Nah itu aku pikir, tapi setelah proses yang sedemikian panjang dengan waktu yang singkat, itu impactnya buat Alto langsung boom gitu kan. Langsung kayak transaksi kita naiknya berapa kali lipat gitu dari situ. Itu sih mungkin kalau dari aku ya. Itu di tahun berapa tuh Mbak? Itu kita sekitar 2017-2018. Oh, yang tadi ada ini ya, yang tadi ada kayak restructure dan lain-lainnya itu. Benar. Oke. Kalau dari Dinda sendiri? Kalau aku karena masih baru ya, jadi nggak ngalamin kayak Mbak Tia yang dari transaksinya seberapa sampai melonjak banget gitu. Kalau aku sih pertama kali masuk sih aha momennya itu, jadi gak disangka-sangka. Jadi leader yang sebelumnya ini, leader aku yang sebelumnya kasih kepercayaan ke aku itu untuk megang project yang udah jalan dari beberapa sebelumnya, dan aku yang presentasikan itu yang sebenarnya aku juga masih belum terlalu ngerti, masih tuh baru-baru ya. Masih baru banget tuh, baru sebulan gitu, dan itu langsung besar gitu, Big Bang ya Mbak ya, pada saat itu. Pada saat itu proyeknya Big Bang, kita sekaligus memindahkan dari sistem lama ke sistem barunya itu sekaligus dari member-member ini yang QRIS itu. Jadi memang itu aha momen aku sih, jadi memang nggak begitu banyak ngerti, tapi karena dikasih sekaligus udah langsung nyemplung gitu langsung ya. nyemplung, ibaratnya tuh burung disuruh langsung terbang itu kan dijatuhin dulu gitu. Jadi itu hal momen aku sih.
Oh, Iya. oke. yang sebenarnya belum terlalu megang nih langsung dikasih gitu. Oke. Tapi itu waktu itu Dinda tuh sempat ngumpul juga kan ya, datang Iya. ke kantor. Iya, itu terus pertama ada kali. beberapa tim juga. Iya, Oh, rame-rame. buat Dinda tuh seru juga. Seru juga gitu. karena itu kita sampai jam 4 pagi kali ya di kantor. Di kantor? Iya. Wah. Oh, karena project Big Bang ini ya? Iya. Sebenarnya mungkin proyeknya itu sampai jam 1 jam 2 gitu ya. Cuma pada saat itu kita memang ada isu yang sebenarnya juga isunya bukan dari kita juga gitu. Tapi ya itulah yang tadi kita bilang di awal, gimana caranya kita maintain relationship-nya gitu ya. Jangan sampai transaksi itu gagal gitu ya. Jadi gimana, walaupun sampai sepagi apapun ya kita usahain itu sampai berhasil gitu. Wah, akhirnya berhasil kan tapi? Akhirnya berhasil. Wah, alhamdulillah. Wah, gokil banget ya. Sampai jam 4 pagi loh. Itu normal sih ya Indi. Maksudnya kalau gini Perpindahan memang jam setiap segitu. activity gitu ya, setiap activity itu kita kalau mau ada sesuatu kita lakuinnya Sistem. itu Tengah memang tengah malam. Kenapa pilihnya tengah malam? Yang pertama itu kita Jarang. menghindari traffic transaksi yang gede. Itu biasanya kan di jam-jam kalian aktif itu kan weekend nih. weekend udah gitu juga kayak misalnya dari siang Dari sampai siang, malam itu jam-jam. masih rame tuh Iya. traffic Oh, gitu. transaksi kita. Iya. Oh, Jadi gitu. begitu Indi tidur, kita barulah kerja untuk menyelesaikan isu-isu dan yang Wah, perpindahan iya. sistem itu. Oh gitu. Gitu. Berarti night owl ya. Iya. Night owl. Tapi ini tenang. by design ya. Tapi tenang, ini nggak setiap hari kok gitu. Oh, gitu. Hanya untuk Oke, event-event tertentu dan memang yang kayak jadi priority project buat Priority kita. project untuk improvement sendiri. Oke. Gitu. Aku agak kepo deh kalau misalnya dari Dinda nih, baru 7 bulan nih. Emang emang tuh kamu emang udah tahu tentang switching inilah gitu kan, tentang transaksi perbankan. Iya. Kayak gitu atau gimana? Tahu sih, memang aku sebelum nyemplung ke Alto, memang aku research dulu Alto tuh apa, switching company itu cara bekerjanya seperti apa, kayak gimana gitu. Memang udah research dulu gitu ya. Tapi memang nggak sampai kepikiran yang kayak tengah malam yang kayak gitu, nggak kepikiran gitu karena ya kan aku pikirnya bukan orang IT segala macam, tapi ternyata pas di Alto ya kita perlu belajar sendiri apa yang kita perjualbelikan gitu, apa yang kita kasih ke member tuh kita memang harus pelajarin. Jadi ya memang apa yang aku cari tahu yang nggak seberapa sama yang aku dapetin gitu. Oke, ternyata lebih dari itu ya. Ternyata lebih dari itu. Oke. Emang kaget nggak ternyata tuh harus seperti ini loh? Oh ternyata tuh gue diperbankan loh atau gimana? Kaget sih, dibilang kaget gitu ya. Kaget tapi nggak membuat aku untuk susah beradaptasi, enggak. Kebetulan tim-tim juga ya di sini teamworknya juga lumayan nyatu gitu. Jadi memang apapun yang kayak misalnya aku kurang dapat atau aku kurang ngerti gitu ya, pasti tim yang lain juga bantu. Gitu. Jadi memang kerja di Alto sih sangat membuat aku belajar banyak sih gitu. Nggak apapun yang aku nggak ngerti pun tim juga bisa bantu gitu. Oke. Oke, berarti dari dalamnya supportnya juga udah ada kayak Iya, gitu ya. Oke, bener banget. oke, Nih oke. support sistemnya kita udah bangun. Iya. Wih, mantap. Oke, berarti memang dari timnya Mbak Tia nih ya. Wih, mantap. Enggak hanya dari tempat aku aja, enggak. Oh iya. Kita Iya. kan core product atau yang pokoknya kita ini kerjanya ini nggak cuma dalam satu divisi aja gitu. Memang harus kerja as a team yang bukan hanya di dalam produk aja gitu, di IT atau di operation gitu. Memang kita saling berkomunikasi satu sama lain setiap hari gitu. Oh, antar divisinya juga kuat berarti ya. Oh, nice to know. Oke. Sama HR gitu Iya. kan. Aduh, senang nih. Oke. Untungnya ada dapat support systemnya juga gitu ya. Jadi beradaptasi walaupun memang switching nih ternyata nggak banyak di Indonesia tapi tetap bisa berjalan dengan baik gitu ya di dalam sini gitu, apalagi di dalam core product kayak gitu kan. Tapi aku juga penasaran nih kayak gitu kan. Kalau misalnya core product itu tuh sebenarnya tuh pilar di dalam divisinya tuh apa aja sih gitu. Siapa melakukan apa dan kenapa itu ada di situ gitu. Oke. Kalau ada apa aja gitu ya di dalam pilarnya core ini, kita tuh pada dasarnya itu ada yang pertama adalah yang pasti
product manajemennya gitu ya. Nah itu ada product ownernya, kemudian ada product manajernya. Itu mereka yang handling gimana kita bisa bikin atau create produk, kemudian juga kita maintain life cycle-nya produk tersebut. Terus lagi gimana sih biar kita bisa kasih value untuk produk-produknya Alto. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga dari sisi relationship-nya. Tapi relationship-nya ini lebih ke kayak apa ya istilahnya kayak client management-nya gitu ya. Customer management. Jadi di teman-teman partnership ini kita yang coba gather ada kebutuhan apa di sisi membernya kita, di sisi kliennya Alto. Kemudian juga kayak misalnya mereka ada yaitu tadi kebutuhannya. Kemudian ada juga dari sisi member sertifikasi, member certification. Jadi di tim ini mereka yang coba bantu untuk proses integrasi. Apalagi kalau misalnya member pertama kali mau join nih ke Alto, itu kita ada namanya proses sertifikasi. Nah ini dibantu lah oleh teman-teman kita di member certification-nya. Oke. Sertifikasi itu ngapain emang? Jadi sertifikasi itu ngapain? Jadi setiap ada connectivity ya Indi, itu kan kita menghubungkan antara sistemnya bank dengan sistemnya Alto. Nah untuk transaksi ini bank harus melakukan atau membangun satu spesifikasi message gitu ya, yang sesuai dengan standar yang udah kita share sebelumnya. Jadi itu waktu proses integrasi itu dari tim sertifikasi mereka yang memastikan apakah yang dikirim oleh banknya ini itu udah sesuai belum sih dengan spesifikasi kita gitu. Karena itu harus match tuh. Kalau enggak nanti ke belakangnya bisa aja ada tuh kayak masalah gitu kan yang bisa timbul. Makanya itu yang perlu benar-benar diperhatiin juga. Gitu. Sama satu lagi kita ada namanya product application support yang ini yang lebih ke technicalnya gitu ya, yang bisa kayak membantu teman-teman di produk, misalnya mereka gue lagi mau ada bikin produk A, B, C gitu ya. Nah nanti si product application support ini yang dia coba bantu assess, bantu analisa, terus juga kasih rekomendasi lah untuk kalau mau bikin produk ini gue kasih rekomendasinya seperti ini gitu. Nah itu dia. Analis ya, ngeliatin market ya. Oke. Kalau misalnya Dinda dari pilar yang mana nih? Kalau aku dari pilar yang produk. Oh gitu, product management itu ya. Iya, dari product management aku pegang projectnya yang lagi jalan, yang tadi dibuat, yang di-create tadi sama product owner gitu ya. Nanti aku yang akan manage projectnya untuk bisa sampai ke member, ada bisa connect gitu ya. Jadi itu memang aku yang pegang gitu. Oke gitu. Oke, kalau misalnya dari divisinya Dinda sendiri, Dinda sendirian megangnya bagaimana? Kayaknya banyak ya. Iya, kita kebagi sih, kebetulan kita kebagi memang dari beberapa project yang kita pegang, aku dibagi jadi bertiga ya. Sekarang lagi bertiga gitu. Jadi dibagi bertiga project nih yang turun dari Mbak Tia gitu. Nanti dibagi gitu. Siapa nih Dinda yang pegang atau si A, nanti si B kayak gitu. Oke. Berarti kalau dari Dinda sendiri itu megang sebelum dijalankan atau pas dijalankan dipegang sama Dinda apa gimana? Pas mau dijalankan. Oh gitu. Gitu, misalnya ada member yang mau connect Alto gitu ya, menyambungkan sistem si bank dengan kita. Nah itu nanti pas udah masuk gitu ya, udah deal dan prosesnya udah selesai gitu secara bisnis, nanti projectnya aku yang pegang gitu. Gitu. Jadi Dinda yang ngejalanin tapi sampai benar-benar dia make sure bahwa oke ini projectnya udah selesai, udah closing, kemudian sampai dengan live gitu. Yeah. Oke, berarti memang ini ya sebelum matang dan dapat dijalankan itu dipegang dulu gitu ya sama Dinda gitu ya. Berarti memang yang lagi Dinda pegang nih yang udah mau meluncur gitu kan, yang dimatangkan dulu gitu ya. Ada yang mau meluncur, memang udah ada yang dari member kita pindahin sistemnya gitu. Ada yang mau meluncur tadi, misalnya mau connect sama Alto, nah itu aku pegang secara projectnya gitu. Yang udah selesai di bisnis atau udah di link di awal, secara agreement dan ya secara bisnisnya lah gitu. Oh gitu, tapi berarti sehari-harinya Dinda tuh ngapain? Sehari-harinya meeting virtual ya. Untuk ngomongin apa sih? Untuk ngomongin apa sih ya produk kita pastinya. Produk kita mau improvement kemana dan apa yang akan kita lakukan selama proses ini jalan, selama proses project ini sampai sebelum live gitu ya, sampai ini selesai gitu, apa aja yang kita mau lakuin. Dan misalnya
aku tuh punya timeline-nya sendiri gitu. Jadi ada time schedule-nya sendiri, apa yang akan kita lakukan selama misalnya 6 bulan ke depan kayak gitu. Nah selama 6 bulan ini prosesnya itu pasti tiap minggunya kita ada update ke member ya kayak gitu, ke tim juga secara masing-masing, tim kita masing-masing yang ada di Alto kita selalu update tiap minggunya. Itu sih yang pasti aku lakuin. Jadi follow up juga apa yang memang dilakuin sama Alto untuk bisa ngebuat aku mastiin project ini jalan smooth tanpa ada issue kayak gitu. Berarti ini ya kayak guardiannya dari si project itu kali ya, kayak memastikan bahwa project ini smooth berjalan. Oke. Nah kalau dari pilar lain sehari-harinya tuh ngapain sih Mbak? Tadi kan ada partnership, terus ada apa lagi? Partnership, ada produk, ada member sertifikasi, kemudian ada si product application support tadi ya. Nah kalau yang lain-lain relatif, terutama yang si member sertifikasi ini mereka setiap hari Testing. ya certified sih. Mereka lakukan testing karena testing sendiri itu ada terbagi jadi 2 fase gitu ya. Jadi ada proses yang pertama sistem integrationnya dulu dites, kemudian yang kedua dari sisi usernya gitu. Jadi dipastiin begitu sistemnya udah integrated, udah selesai, certified. Nah lanjut nih ke dari sisi usernya mastiin bahwa oke, tampilannya udah sesuai, kemudian kayak informasi ke sisi nasabahnya juga benar gitu ya. Kalau misalnya salah pin ya diresponnya salah pin gitu kan, jangan kebalik-kebalik kayak gitu. Nah itu sih yang dilakuin. Ya ini IT banget lah ya yang IT banget, bener. Mainan sama sistem tapi tetap apa ya kayak logik kalau misalnya dia memposisikan diri sebagai nasabah juga gitu. Jadi kalau gue sebagai nasabah expectednya apa sih gitu kan transaksinya seperti itu. Oke. Kalau partnership memang berarti berhubungan sama member ya? Member bener, maintain relationsnya. Karena kayak dari partnership itu sehari-hari juga mereka ada aja gitu ya kayak request dari partnernya kita. Misalnya aku ada butuh dokumen ini, misalnya mereka lagi proses untuk perizinan gitu ya ke Bank Indonesia, mereka ada punya produk baru. Nah itu mereka butuh support juga dari Alto semacam gitu. Oh gitu. Oke. Nah dari 7 bulan dan juga dari 2011 akhir nih, apa sih bagian tersulit? Ya kan tadi karena kan banyak banget tuh yang baru selalu ada gitu kan. Tapi untungnya kan pasti ini ya ada support system tadi gitu kan, dan juga mungkin kolaborasi, sense of collaboration-nya tinggi juga nih di Alto gitu kan, karena jadinya terbantu nih antar divisi ya kan. Nah terus jadi apa sih bagian tersulit sebenarnya? Aku pengen tahu nih dramanya tuh apa ya, atau drama bahkan momen pernah drama apa sih yang paling yang paling sampai bikin aku gimana iya yang sampai jreng gitu. Itu kopi. Pernah udah lama banget. Jadi ya Indi itu kayak memang waktu itu momennya pressure dari atas juga lagi kenceng banget gitu ya. Terus lagi memang ini berhubungan juga dengan apa kita bisa bilang sih priority project. Jadi waktu itu mungkin karena kita juga belum begitu ready waktu itu gitu ya. Nah kemudian ada satu momen di mana kita harus atau kita diminta untuk provide apa waktu itu ya aku lupa. Itu timnya juga belum ready ya. Tapi mau gak mau harus ada gitu kan. Nah itu sempat ada lumayan miskomunikasi juga sehingga ya itulah impactnya jadi kemana-mana gitu kan ya itu jadi sempat ada clash juga waktu itu. Tapi setelahnya ya all good sih. Kita jadi belajar juga dari situ. Kita bisa preparationnya juga lebih bagus lagi. Teamworknya juga dikencengin lagi gitu. Oke. Itu baru pertama kali ngalamin itu atau sebelumnya dan sesudahnya ngalamin lagi? Gimana? Enggak, itu kalau aku cuma sekali itu aja. Oke. Memang udah belajar banget lah ya berarti. Udah belajar dari karena udah sampai jreng. Iya. itu miskom, tapi itu lebih ke internal sih memang. Enggak ada gitu. ke eksternal, itu internal karena ya itulah project banyak gitu ya, tapi timnya juga mungkin pada saat itu udah mulai kewalahan juga. Nah, sekarang kita lebih well prepared, terus lagi juga
timnya udah mulai aware masing-masing apa ada tugas dan tanggung jawab mereka. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bener-bener belajar berarti Belajar ya. harus Jangan sampai gitu lagi guys. Nggak gitu. boleh kejadian kayak gitu. Oh nggak boleh lagi. banget Nggak tuh boleh. guys. Oke, anak core product dicamkan jangan sampai ada seperti itu lagi. Iya. Oke, kalau misalnya dari Dinda sendiri apa nih drama-dramanya gitu kan? Project tuh banyak tuh drama itu harusnya. Kalau drama sih aku belum pernah alamin karena aku masih baru juga, baru 7 bulan. Dan juga masuk pas lagi pandemik. Jadi nggak pernah ngalamin drama yang di kantor gitu, belum pernah gitu. Drama apa belum ada gitu ya. Cuma memang kalau dibilang yang challenging iya. Kalau dibilang kayak drama sih enggak, tapi aku sendiri paling yang ngalamin kayak aduh nih challenging banget sih kayak gitu. Kayak misalnya sekarang dulu tuh sebelumnya tuh aku ada leader gitu ya sebelumnya gitu. Sekarang aku jadi langsung sama Mbak Tia gitu misalnya. Nah itu salah satu challenging karena challenging untuk aku pribadi karena sekarang lebih sendiri gitu. Maksudnya harus problem solve juga gitu, harus menjadi problem solve juga gitu. Nah itu lebih challenging untuk aku pribadi yang mikirnya kayak aduh nih nanti bisa gak nih, yang dramanya diri sendiri ngalaminnya gitu. Tapi ya itu yang ternyata aku bilang tadi di awal, di sini teamworknya begitu pengaruh ya. Jadi sangat ngebantu aku untuk bisa nemuin solusi-solusi baru kayak gitu. Jadi kalau drama sih belum karena masih baru kali ya. belum ke kantor, belum ketemu orang ya. Iya, jadi belum ada. Biasanya kalau udah mulai masuk gitu ya, baru mulai ya kompleksitas mulai naik nih ya. Udah kerasa belum Dinda? Belum. Oh belum ya. Emang harus masuk berarti gitu nih. Kayak gitu. Oke. Mungkin berarti lebih dari kayak oh ini baru dan susah juga ya, lebih ke kayak gitu ya pekerjaan ya. Lebih challenging gitu. Gak dibilang susah juga sih, lebih challenging aja untuk diri sendiri gitu. Tapi nanti at the end gitu ya, kalau aku ngelihatnya kayak Dinda terus ada teman-teman yang lain gitu, apa ya kayak benefitnya juga buat kita sendiri. Ternyata gue bisa loh kayak gini. Iya gitu kan. memang benefit betul. untuk diri sendiri sih, kayak lebih nyadar oh bisa ya ternyata kayak gitu. If we have to be positive, itu pasti selalu jadi learning ya buat kita ya. Betul. Oke, nah sekarang tadi kan kayak momen dukanya gitu ya, drama-dramanya tadi kan, kesulitan, challenge-nya gitu kan. Tapi kalau misalnya touching moment kayak gitu kan, kayak momen sukanya, mungkin nggak perlu touching gitu, tapi kayak suka seru nih gue gitu ya, seru nih jadi bagian di alto gitu kan. Nah itu apa tuh kira-kira dari Dinda dulu kali ya? Dari Dinda ya. Kalau aku dibilang seru, jadi gini, belakangan ini aku lagi ngebantu ada satu project lah ya, ada satu project di Alto yang Mbak Tia juga tahu gitu ya, lumayan project besar juga. Touchy-nya adalah aku baru di sini, tapi dipercayain untuk bisa handle project besar ini gitu, yang awalnya juga paling yang tahu baru yang atas-atas gitu ya Mbak Tia gitu ya, yang kayak kelas-kelasnya Mbak Tia gitu ya. Jadi itu touchy momen aku sih, wah kok bisa sih nih baru 2 bulan ya pada saat itu ya Mbak ya. Belum lolos probation lah gitu. Touchy momennya kok bisa sih nih baru 2 bulanan gitu, tapi udah dipanggil dan dipercayakan ada project besar gitu yang baru mau jalan gitu. Jadi dealingnya yang biasanya aku dealing selama 2 bulan itu project yang udah masuk, yang harus memastikan project ini smooth berjalan, tapi ini aku beda gitu, memastikan bahwa projectnya ini bisa jalan secara bisnis maupun secara project gitu, secara produk gitu. Jadi itu lumayan touchy moment sih untuk aku karena baru ya. Bisa dapat kepercayaan. Iya, bisa dapat kepercayaan yang lebih gitu. Oke. Tapi berarti karena tadi kan katanya Dinda sendiri kan ini ya, atasannya Dinda yang lama gitu ya. Lagi udah nggak ada atau lagi nggak ada gitu kan sekarang kan. Nah itu berarti sekarang problem solvingnya nih, problem solvingnya berarti langsung sama Dinda nih ada ini nggak, ada kesulitan nggak so far? Kesulitan nggak, itu yang tadi aku bilang ya, aku awalnya mikirnya wah ini bakal kesulitan nih, tapi ternyata pas ngejalanin nggak sesulit itu. Ya karena memang teamworknya ini lumayan ngebantu gitu. Bisa ya, sangat ngebantu gitu ya, dapat insight, input misalnya dari Mbak Tia atau dari tim yang lain gitu ya. Itu sangat ngebantu aku juga sih untuk gimana cara mikir project ini bisa berjalan dengan baik, no issue dan gak ada kendala gitu. Jadi nggak ada sih, belum yang kesulitan sampai nggak nemuin jawaban tuh belum. Oke. Nah
ada nggak sih yang heboh gitu ya di dalam core product gitu yang worth to tell gitu kan kayak ternyata nih di jadi switching company nih nggak semudah itu atau bahkan yang kayak seaneh itu gitu, seanomali itu ternyata karena kan kita kan juga bukan ada di segmen gitu ya, segmen yang terlalu umum kan. Ya kan kita penghubungnya, kita bukan banknya atau kita bukan apa ya kayak si Shopee Pay itu gitu kan, tapi kita penghubungnya gitu kan. Nah yang biasanya tuh apa sih huru haranya gitu tuh? Huru haranya itu kalau misalnya pas ada kejadian problem gitu ya. Problemnya let's say bukan di Alto tapi di bank anggotanya gitu. Oh di membernya di gitu. membernya misalnya atau bisa dimanapun gitu ya, di network bahkan itu kan kita ada bangun network juga kan, kayak komunikasi kayak misalnya nggak kayak misalnya nih kalau di handphone itu kan kamu ada sinyal kan. Ya. Nah ini di jaringan Alto itu anggap aja model kayak gitu tapi sinyalnya tuh hilang. Sinyalnya bisa hilang, komunikasinya bisa ada case kayak keputus misalnya ya. Gitu, jadi sama banknya impactnya apa? Impactnya kita nggak bisa transaksi. Nah itu sih kayak yang ada yang heboh kayak gitu tuh, tapi jarang. Cuma kayak gitu ada. Sama kayak kamu punya handphone terus sinyalnya hilang udah. Bentar, itu seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia kalau impactnya misalnya banknya besar gitu ya. What? Jadi tapi itu salah satu case. Nah alternatif kayak misalnya backup plan-nya itu kita juga punya, tenang. Jadi misalnya kalau sekarang kan Indi cuma punya satu handphone, satu kartu misalnya. Nah ini anggap aja dia punya dua kartu gitu. Jadi once misalnya yang satunya ada problem, itu kita langsung swing ke yang satunya lagi. Oh gitu. Gitu. Tapi itu bikin jadinya deg-degan gitu kan. Pasti ya. Ini aja momen yang huru hara ya. Jadi benar huru hara. Gitu. Berarti satu Indonesia tuh nggak, kalau ada problem itu gitu ya, nggak bisa transaksi. Nggak bisa transaksi. Itu biasanya berapa lama tuh kayak gitu tuh Mbak? Itu tergantung case by case ya. Tapi kalau yang kayak tadi misalnya kita punya ada backup linknya juga, itu bisa cepet sih, langsung pada saat itu juga kita swing. Jadi transaksinya tetap aman. Alhamdulillah, berarti kita udah tahu ya solusinya apa kalau lagi kayak gitu ya. Yes. Oke. Gitu. Berarti nggak perlu huru hara lagi atau akan huru hara lagi kalau kayak gitu? Amit-amit nih Mbak ya. Kalau untuk itu udah under control ya mestinya. Jadi untuk some bank itu kita udah punya ya itu tadi backup linknya, di mana dia bisa jadi cadangan kalau misalnya ada isu dengan salah satu connectivity-nya itu. Oke. Memang udah ada ya. Mudah-mudahan lancar ya ke depannya, nggak perlu Amin. Oke. Kalau dari Dinda, huru haranya nih apa nih? Pernah ada apa nih? Huru haranya ya itu mungkin karena baru ya, belum ada huru hara sih. Jadi huru hara nggak ada, tapi memang mungkin ada lah panik-panik dikit tuh ada. Kayak misalnya kalau tadi Mbak Tia isu yang untuk transaksi, aku nggak sih. Paling kalau miss dari time schedule yang aku buat aja. Itu huru hara buat aku, karena ini di luar dari apa yang aku prepare kan, gitu. Paling huru haranya itu ya gimana caranya untuk bukan ngebalikin sih, untuk tetap stay on track gitu ya, walaupun agak-agak miss dikit ya. Pasti ya itu kita buat satu tim meeting bareng, apa nih kendalanya kita cari solusinya bareng-bareng. Kapan selesainya itu pasti aku prepare lagi gitu. Mau nggak mau kita harus ya ada makanya. Sekarang aku belajar dari hal-hal yang kayak gitu, aku buffer jadinya time schedule yang misalnya harusnya udah bisa selesai seminggu, aku buat jadi 8 hari, 10 hari kayak gitu. Jadi member atau klien kita taunya kayak gitu, misalnya harusnya seminggu udah selesai. Jadi kalau misalnya ada kendala dalam waktu sekian lama yang aku bikin buffer gitu ya, nggak tetap stay on track dengan waktu yang aku buat ada buffernya ini. Iya, dikurang-kurangin ya. Iya betul tuh, bener memang jenius Dina nih. Oke, nah sekarang aku mau ngomongin tentang rencana kayak gitu ya. Kalau misalnya dari core product sendiri nih, abis pandemi ada nggak sih kira-kira bocoran sedikit kali ya? Bocoran sedikit nih untuk kita dan juga pendengar gitu ya di Kudis. Kalau misalnya apa sih rencana-rencana kita nih di Alto ya kan? Apakah mungkin ada produk baru atau kita mau lebih ke
migrating lagi agar lebih improve atau improvement apa yang kita sudah sediakan, ada nggak sih kira-kira? Ya sebetulnya selama pandemi ini pun kita coba berusaha kayak dari sisi produk gitu ya, produk bisa tetap jalan terus kalaupun ada project kita bisa tetap jalan juga tanpa maksudnya kita nggak menjadikan pandemi ini sebagai salah satu hambatan buat kita terus tetap berkembang gitu ya. Nah cuma mau ngapain nih kalau misalnya pandemi udah selesai gitu? Betul. Kalau itu mungkin itu jadi kayak apa ya? Misalnya sekarang nih kita memang lagi jalan cepet gitu ya, Indi ya. Nah begitu pandeminya selesai, kita maunya lari nih. Oh, jadi kita kan bisa lebih gitu. leluasa gitu Iya, ya. betul, Kita maunya betul. lari secepat-cepatnya supaya kita bisa mengejar kayak misalnya ada ketinggalan dari yang sebelum-sebelumnya nih karena keterbatasan pandemi tadi gitu. Kita maunya sih lari gitu ya, sekencang-kencangnya supaya tadi semuanya kayak misalnya dari sisi partnershipnya, dari sisi produknya, dari sertifikasinya itu kita sebisa mungkin tapi tetap kualitasnya juga dijaga gitu. Oke, mau mengejar gitu ya. Benar. Oke. Kalau misalnya dari Dina sendiri mungkin dan tim. Apa Tuh, nih? mau ada apa sih nih? Mau ada mungkin bocoran sedikit aja gitu kan. Apa sih yang patut kita tunggu gitu? Belum, ya sama sih kayak Mbak Tia tadi gitu ya. Kalau kita sih mengejar yang ketertinggalan gitu. Cuma kalau aku pribadi sama tim sih ya yang penting project sama produk yang kita jalanin untuk ke member itu jangan sampai ada yang masalah gitu. Jadi walaupun lagi pandemi gitu ya, karena kan tetap masih ada transaksi dan lain-lain gitu. Karena aku kan orang project, jadi balik lagi masuknya ke produk lagi gitu ya, mikirinnya ke sana lagi gitu. Dan kerjaan aku setiap hari sama tim memastikan itu berjalan dengan smooth gitu ya. Nah gimana caranya ya mungkin ke depannya sih kita tetap improve kerja kita lebih cepat. Karena gimana sekarang aku sih ngerasain susahnya berkomunikasi mungkin ya kalau lagi virtual gini, misalnya kayak chat orang atau tim yang lain gitu ya, misalnya lagi meeting atau apa tuh kita nggak bisa langsung approach mereka gitu. Sedangkan kalau mungkin kepikiran aku tuh, bayangan aku kalau di kantor kan pasti kita langsung bisa ngobrol bareng yang kayak gitu. Mejanya juga udah selesai gitu ya. Iya, ke mejanya langsung ini gimana nih kayak gitu ya. Paling kalau aku pribadi rencananya ya gimana ya itu sih improve communication sama yang lain juga gitu. Dan aku kan memang gak banyak kenal sama yang lain juga kan. Ya secara suara aja misalnya sama Mbak Tia bisa deket ya karena kita kerjanya bareng secara virtual gitu. Sama mungkin Communication-nya iya aja. kalau dari internal divisi gitu ya. Nah, Kangen kumpul-kumpul Iya, bareng lagi iya, sih. kali ya bisa lah ya. Iya, Kayak suka ada bocoran sih memang seru gitu ya ngumpul-ngumpul Iya. bareng gitu ya. Apalagi lihat foto-foto lama Iya. gitu ya. Ya, belum ada ya. Belum ada. Sama aku juga belum ada. Jadi berharapnya sih itu ada ya nanti ya. Kode-kode tuh. Mbak. Kode-kode nih. Iya Mbak, boleh ya. boleh kan. Aku boleh nyempil dikit mungkin. Bisa minta nanti timnya untuk kayak diselipin. Aduh, gimana ya? Oke, sekarang mungkin yang terakhir kali ya dari core product gitu ya, karena mungkin we're in the end of our podcast. Ada nggak sih kayak pesan-pesan bilangnya tuh kayak terlalu klise ya, mungkin kayak message ya, pakai bahasa Inggris doang ya. Bedanya message kayak gitu. Pesan-pesan buat Alto, apa sih namanya Alto Family gitu ya, dan juga listeners dari Kudis nih, Kupas Divisi nih. Apa sih kayak mau sehat apa kayak gimana deh, terserah deh. Ada nggak nih dari Dina dan Batia nih? Ya kalau dari aku mungkin pesan-pesan ya buat teman-teman, buat Alto Family yang lagi dengerin gitu. Semoga ya kita bisa balik gitu ya ke kondisi sebelumnya amin. juga. Kita bisa ketemu, terus lagi komunikasi juga jadi lebih enak kan sebenarnya ya kalau ketemu langsung ya. Itu Feel-nya juga lagi lebih cepet dapet gitu. Ya, bondingnya gitu ya. Bondingnya benar, engagementnya segala macam gitu. Nah, tapi ya biarpun dengan ketemunya via online, virtual itu nggak mengurangi gitu ya kebersamaan kita mudah-mudahan. Terus ya semoga kalian juga sehat selalu deh. Itu yang terpenting, jaga kesehatan. Oke, jaga kesehatan juga nih Mbak Tia ya. Thank you Indi. Oke, dari Dinda gimana nih?
Kalau aku sama sih, jaga kesehatan itu paling pertama. Karena kan lagi kayak gini, paling pertama kesehatan ya. Ditambah betul. dengan kerjaan kan di Alto lumayan banyak nih. Sambil Bisa dilirik relate ya. Lumayan Bisa banyak relate ya. Iya. Lumayan banyak. Jadi paling penting jangan sampai karena kerjaan kita banyak, kita lupa sama kesehatan. Iya, Kayak gitu. betul, Karena betul. untuk balik ke masa yang sebelumnya pandemik itu paling pertama kan kesehatan ya sekarang. Iya, Kayak gitu benar. sih. Jadi ya aku juga berharapnya bisa balik ke sebelum pandemik ya, bisa rasain gitu bondingnya kayak apa sih di kantor, komunikasinya Iya, gitu ya, sama. pasti jauh lebih cepat gitu kan. Iya, betul. Apapun pasti jadi lebih cepat kalau ketemu langsung. Walaupun Iya, ya nggak jadi kendala juga untuk sekarang online, memang enggak. Tapi ya itu paling pertama jaga kesehatan, jangan sampai memang kita karena online ini jangan sampai kita tuh tanggung jawabnya lepas, karena lumayan challenging nih, karena online kita nggak diawasin langsung ya, Iya. nggak diawasin langsung kita kerjanya kayak gimana gitu ya. Oke, Ya oke. pesan aku walaupun kita online secara virtual, jangan sampai itu mengurangi kinerja kita aja selama kerja. Oke, mantap. Berarti memang ini ya lebih ke kesehatan kayak gitu, dan juga mudah-mudahan pandeminya selesai, kita bisa kumpul-kumpul lagi gitu kan. Amin. Sebagai core product dan juga sebagai Alto Family itu. Yes. Oke, thank you so much Jinda dan juga Mbak Tia. thank you. Yeay. Aku doain kalian juga semua sehat, dan juga thank you so much udah mau aku ajak ada di Kudis Kupas Divisi di podcast ini, dan perdana nih. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya Alto sebagai switching company itu ngapain, dan juga di dalamnya nih core product itu udah ngapain aja sih sehari-hari. Iya, mudah-mudahan juga dari diskusi kita hari ini itu bisa jadi memberi gambaran yang lebih besar lagi buat teman-teman yang masih belum familiar gitu ya. Jadi terbuka juga wawasannya, dan mudah-mudahan bermanfaat sih buat teman-teman semua. Amin. Aku pun juga ini ya, walaupun aku udah kerja di sini, aku juga makin terbuka. Oh, ternyata tuh seperti ini loh. Kalau Iya. misalnya dari core product kayak gitu kan, kayak gitu. Oke, so thank you so much juga buat Alto listeners yang ada di sini kayak gitu ya. Thank you so much untuk kalian yang udah stay tune nih sampai sekarang untuk dengerin Kupas Divisi bareng core product. Mudah-mudahan kalian semua sehat, dan thank you so much semua. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.